Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat ya, dimanapun teman-teman berada. Dan buat teman-teman yang sekarang sedang sakit, aku doain semoga cepat sembuh ya. Nah, di video kali ini aku mau tunjukin ke teman-teman ini keadaan rumah aku yang sekarang sedang berantakan total. Jadi teman-teman, sebagai seorang berumah tangga yang di dalam rumahnya itu memiliki anak-anak kecil, itu wajar ya teman-teman kalau rumahnya selalu berantakan. Seperti aku memiliki dua anak balita yang sekarang sedang aktif-aktifnya. Nah, di video kali ini aku akan kasih tips ke teman-teman gimana sih caranya merawat rumah dan cara membersihkan rumah supaya rumah itu terlihat lebih rapi dan cepat bersih. Nah, teman-teman, di sini aku akan kasih tahu ke teman-teman sekalian gimana sih cara aku merawat rumah agar selalu terlihat bersih. Nah, kalau aku ini cara membersihkan rumahnya ada kegiatan rutin atau jadwal rutin yang biasa aku lakuin di rumah ya teman-teman. Kayak pekerjaan itu ada yang harus aku kerjain setiap hari, ada yang memang per seminggu sekali, ada yang per bulan, 1 bulan sekali, ada yang 1 tahun sekali. Jadi apa gunanya membuat jadwal bersih-bersih rumah setiap hari atau seminggu sekali atau sebulan bahkan 1 tahun sekali. Jadi supaya kita dalam membersihkan rumah itu nggak terlalu capek ya teman-teman. Jadi emang ada spot-spot ataupun tempat-tempat di dalam rumah ini, di bagian ruangan kita ini yang emang harus dikerjakan setiap harinya ataupun bahkan setiap sebulan sekali. Jadi makanya kita harus ngejadwal ya teman-teman, jadi kita nggak terlalu capek. Jadi misal kayak aku di video lagi bersih-bersih di bagian karpet ya teman-teman. Nah, biasanya ini karpet aku bersihinnya setiap 1 tahun sekali ya teman-teman. Jadi karpet ini bersihinnya kalau mau lebaran aja. Jadi 1 tahun sekali, karena kalau setiap hari atau seminggu sekali dicuci kayaknya bisa membuat capek juga ya teman-teman. Makanya kalau karpet ini kan masih bisa dibersihin dengan menggunakan vakum, jadi ini nggak terlalu teman-teman, nggak terlalu kotor juga. Makanya kalau untuk bagian karpet ini bisa kita bersihin 1 tahun sekali aja. Jadi kalau pas lebaran itu karpetnya itu udah bersih, wangi kalau ada tamu. Jadi supaya tamu-tamu kita ini merasa nyaman untuk datang ke rumah kita ya teman-teman. Jadi pekerjaan yang emang bisa dikerjain 1 tahun sekali seperti nyuci gorden ya teman-teman. Jadi kalau pas lebaran itu kita biasanya nyuci gorden sekaligus nyuci karpet juga. Jadi gorden bersih, wangi. Jadi pas lebaran itu nyaman ya teman-teman, karena semuanya bersih. Dan biasanya kalau untuk pekerjaan harian seperti aku lagi nyapu ya teman-teman. Kalau nyapu, ngepel, ini biasanya ya kita kerjanya setiap hari ya teman-teman, karena emang setiap hari kotor, kayak anak-anak bermain, anak-anak makan, jadi sisa makanan itu pada jatuh-jatuh di lantai, itu emang harus dikerjain setiap harinya. Dan di video kali ini aku lagi bersihin kolong ya teman-teman. Dan biasanya ada juga tuh ibu rumah tangga yang mungkin beberes di bagian bawah kolongnya itu per seminggu sekali ataupun per 1 bulan sekali ya teman-teman. Nah, kalau aku kenapa setiap hari aku bersihin di bawah kolong ini, karena anak-anak itu suka banget main di bawah kolong. Selain itu buat nyimpenin barang kayak peralatan mainan anak aku ataupun peralatan aku sendiri, anak-anak itu suka banget ya teman-teman main di bawah kolong. Makanya kalau di kolong tempat tidur ini aku suka bersihin itu hampir setiap hari ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman mungkin area kolongnya yang nggak sering dijangkau anak-anak, mungkin bisa teman-teman lakuin atau teman-teman bersihin per seminggu sekali atau bahkan per sebulan sekali.
Nah, ini aku lanjut di bagian dapur. Nah, ini di bagian kolong dapur ya teman-teman, di bagian kolong dapur wastafel. Nah, ini biasanya aku membersihkannya per 2 atau per 3 hari sekali ya teman-teman, nggak nyampe seminggu sekali. Karena di area meja kolong dapur ini suka banget ketumpahan air. Ini makanya aku harus rajin bersihin ya teman-teman supaya enggak lembab. Dan kenapa aku harus rajin bersihin di bawah kolong ini, karena di bawah kolong ini aku biasanya nyimpen kayak galon ya teman-teman, galon sama peralatan masak aku kayak wajan. Di situ ada tabung gas, ada tempat sampah juga. Makanya ini harus rajin dibersihin supaya nggak ada kecoa-kecoa yang hinggap-hinggap di sini atau bermain-main di sini ya teman-teman sampai beranak pinak. Karena ruangan itu kalau udah ditempatin kecoa itu baunya beda ya teman-teman, kayak bau asem gitu. Nah, ini aku juga di bawah kolam ini aku nyimpen tempat sampah ya teman-teman. Biasanya aku kalau nyimpen di sini karena kalau aku nyimpen sampah di luar itu suka banget diacak-acak sama tikus yang membuat sampah-sampah itu berantakan. Jadi aku kayak sebel gitu. Nah, ini aku seperti itu ya teman-teman kalau nyimpen sampah di bawah kolong itu. Ini nggak bawa ya teman-teman karena setiap sampah itu selalu aku bungkus sama plastik. Jadi setiap bapak tukang sampahnya nuangin sampahnya ke tempat sampah itu tempat sampahnya selalu bersih ya teman-teman, karena apa ya, aku bungkusin plastik dulu. Nah, di sini aku mau sapa-sapa teman dulu nih yang udah datang ke channel aku. Terima kasih banyak ya teman-teman udah nonton channel aku ini, udah ngeklik video aku. Semoga video aku bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa klik subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya. Nah, ini balik lagi ke video. Ini aku lagi ngepel ya teman-teman. Nah, seperti biasa, aku tuh kalau udah nyapu pasti wajib lanjut ngepel. Karena supaya komplit aja gitu, kalau udah nyapu pasti harus dipel karena supaya bersih dan kinclong lantainya. Dan kebetulan anak-anak itu suka banget makan jajan, jadinya lantainya tuh suka banget lengket-lengket gitu, kena sisa-sisa jajan kayak makanan coklat ataupun minuman. Ini lanjut dipel ya teman-teman supaya bersih, supaya nggak ada semut-semutnya. Jadi kegiatan rutin atau kegiatan yang biasa dilakuin sehari-hari yaitu ngepel dan nyapu ya teman-teman, seperti ini adalah jadwal rutin harian yang emang harus dikerjain. Jadi teman-teman, ada loh manfaatnya kita harus ngejadwalin pekerjaan di rumah, misal pekerjaan harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Jadi supaya kita itu semangat beberesnya rumah juga, selain membuat rumah kita itu rapi, bersih. Jadi kita itu ada jadwal-jadwal rutin yang emang harus wajib kita bersihin ya teman-teman, harus kita kerjain. Jadi rumah itu enggak apa ya, nggak ngelos gitu aja, kayak nggak terawat. Makanya emang harus ada jadwal seperti itu ya teman-teman, jadwal harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Jadi supaya kita lebih termotivasi untuk beberes rumah ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman gimana nih, udah nerapin belum jadwal untuk beberes rumahnya? Aku saranin mulai dari sekarang supaya teman-teman itu menjadwalkan bersih-bersih rumahnya ya teman-teman, supaya rumah kita itu lebih diperhatiin lagi bersih-bersihnya ataupun spot-spot yang emang harus dibersihin supaya terlihat lebih bersih, rapi, supaya terhindar dari debu-debu juga. Jadi apalagi kalau kita memiliki anak kecil ya teman-teman, kasihan kalau rumah kita itu banyak debunya. Dan kebetulan anak aku yang terakhir ini yang paling kecil ini dia alergi debu ya teman-teman, jadi dia suka badannya tuh gatal-gatal. Makanya aku harus rajin bersih-bersihin rumah aku dari debu-debu. Nah, seperti di video ya teman-teman, ini aku lagi bersihin di bagian sepatu. Nah, biasanya aku ngejadwalin bersih-bersih di bagian sepatu ini per 1 minggu sekali ya teman-teman, karena
emang sepatunya jarang banget keluar, maksudnya jarang dipakai teman-teman, jadi jarang kotor, tapi emang ini harus dibersihin. Makanya ini aku jadwalin untuk bersih-bersihnya di bagian rak sepatu ini hanya per 1 minggu sekali. Dan di bagian last speaker ini aku juga jadwalin biasanya 1 minggu sekali. Tergantung kalau emang ini kotor banget, kadang kalau anak-anak itu juga suka makan terus dia naruh makanan di situ ataupun mejanya menjadi kotor, itu biasanya aku bersihin juga setiap hari. Tergantung juga tempatnya teman-teman, tergantung keadaan juga. Tapi kalau cuman debu-debu doang, itu biasanya aku bersihin seminggu sekali ya teman-teman. Nah, kayak aku ngelap-ngelap kaca di bagian pintu tengah itu juga biasanya aku jadwalin seminggu sekali ataupun bahkan hampir sebulan sekali, karena emang aku jarang buka pintu ya teman-teman, jadi debu-debu itu juga jarang masuk. Nah, jadwal bulanan yang biasa aku lakuin seperti ini ya teman-teman, kayak bersih-bersihin di bagian kipas gantung ini ya teman-teman. Ini biasanya aku bersihnya 1 bulan sekali, karena emang dia apa ya, nggak setiap hari atau per seminggu sekali kotor. Ini makanya aku jadwalin untuk bersih-bersihnya 1 bulan sekali aja. Nah, ini aku lanjut di bagian dapur ya teman-teman. Kalau yang namanya nyuci piring ini pasti dilakuin setiap hari ya teman-teman, karena barang-barang dapur itu selalu setiap hari kita pakai, setiap hari kita makan, makanya setiap hari kotor. Nah, ini jadwal harian yang biasa ibu-ibu rumah tangga ataupun para ibu rumah tangga selalu lakuin. Makanya ini pekerjaan rutin yang nggak boleh ditinggalin. Ini pekerjaan wajib yang harus dilakuin, yaitu nyuci piring. Nah, di video kali ini tuh aku pas lagi nyuci piring, kebetulan ada insiden kayak kecelakaan kecil ya teman-teman. Jadi pas aku lagi nyuci piring itu biasa kan teman-teman, kalau kita lagi nyuci piring di bagian wastafel itu suka kayak ngerogoh-ngerogoh di bagian pembuangannya supaya hilang kayak sisa-sisa makanan. Nah, itu pas aku lagi buangin sisa makanan yang ada di pembuangan wastafelnya itu, kebetulan aku nggak tahu ya teman-teman, ada apa namanya, kayak gelas kaca itu pecah ya teman-teman, mengenai tangan aku di bagian telunjuk itu berdarah dan rasanya lumayan nyeri juga. Ya begitulah ya teman-teman, namanya seorang ibu rumah tangga pasti ada aja kayak kecelakaan ringan yang kita hadapi, seperti ya yang aku alamin ini ya teman-teman, kayak kena beling dari kaca yang pecah. Nah, di video kali ini aku mau membersihkan di bagian rak piringnya teman-teman. Nah, ini biasanya jadwal harian yang biasa aku lakuin setiap habis cuci piring, karena setiap habis cuci piring itu airnya netes-netes ya teman-teman di bagian meja ini. Jadi ini biasanya aku bersihinnya per 2 hari sekali, karena takutnya nanti menjadi lumut ya teman-teman di bagian bawahnya itu, makanya aku harus bersihinnya per 2 hari sekali. Nah, ini aku mau lanjut ngelepitin pakaian ya teman-teman. Seperti biasa aku tuh kalau ngelepitin pakaian sukanya di ruang tamu karena sambil nonton TV. Nah, alhamdulillah pekerjaan aku udah selesai teman-teman. Semoga video aku bermanfaat. Nah, buat teman-teman sekalian, tips dari aku, mulai dari sekarang untuk jadwalin pekerjaan rumah ya teman-teman, pekerjaan rutin yang bisa kita kerjain setiap hari, seminggu sekali, sebulan sekali, bahkan 1 tahun sekali. Jadi supaya kita itu ada motivasi untuk ngelakuin pekerjaan rumah atau beberes rumahnya. Jadi rumah kita itu enggak terbengkalai ataupun nggak terlalu kotor ya teman-teman, karena nggak ada jadwal rutinnya. Cobain deh, semoga video aku bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.